Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siswa-siswi SMP Al-Hikmah kelas 8 yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di mata pelajaran IPS dan pada kesempatan kali ini juga Pak Guru akan sedikit menjelaskan tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan bermunculnya kebutuhan baru yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Nah, kebutuhan tersebut mencakup bidang sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya, bahkan ke dalam bidang pendidikan. Ya, yang menuntut setiap negara berperan aktif ya dengan melakukan kerjasama antar negara maupun dunia internasional secara keseluruhan. Nah, organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang, terutama bagi negara-negara yang berada pada kawasan yang berdekatan atau region. Contohnya adalah Association of Southeast Asian Nation, ASEAN, atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang terdiri dari 11 negara anggotanya. Apa sih kerjasama ASEAN? Jadi bentuk hubungan interaksi antar negara-negara Asia Tenggara untuk mencapai suatu persetujuan yang menguntungkan semua negara yang terlibat ya, atau bisa kita cermati bahwa ini adalah negara simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Nah, pengertian tersebut diperkuat oleh pendapat tim dari Kemendikbud tahun 2017 di bukunya halaman 44 yang berpendapat bahwa pengertian kerjasama adalah menjalin hubungan antar dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan, tentunya dengan keuntungan bersama. Nah, faktor pendorong kerjasama ASEAN ada dua faktor pendorongnya. Yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya di ASEAN dan kesamaan dan perbedaan wilayah kondisi geografis. Nah, yang pertama adalah kesamaan sumber daya alam antar beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Misalnya, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC, ya, Organization of Petroleum Exporting Countries. Nah, oleh karena itu, perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Contohnya adalah bagaimana Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura dan sebaliknya Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhan beras yang sangat tinggi. Yang kedua adalah kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Nah, karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Nah, ini contohnya ya. Nah, berikutnya adalah faktor penghambat kerjasama ASEAN. Ada 4 faktor penghambat kerjasama ASEAN. Yang pertama adalah perbedaan ideologi, konflik dan peperangan, kebijakan protektif, dan perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Nah, perbedaan ideologi, jadi meskipun memiliki banyak kemiripan dalam budaya, tetap terdapat beberapa perbedaan ideologi di antara negara-negara ASEAN. Hal ini dalam keadaan ekstrimnya dapat menghambat kerjasama. Ya, meskipun begitu, sejauh ini faktanya hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara di wilayah ASEAN. Yang kedua adalah konflik dan peperangan. Nah, kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara akan mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Misalnya, bagaimana Myanmar kali ini sedang mengalami pergolakan di dalam negerinya. Militernya melakukan kudeta terhadap pemerintah terpilih yang ditunjuk oleh rakyat secara demokratis. Hal tersebut membuat PBB dan ASEAN terpaksa memberikan sanksi yang menghambat kerjasama antar negara. Yang ketiga adalah kebijakan protektif. Nah, suatu negara dapat menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya,
tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Dampak kebijakan ini berpotensi mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Nah, suatu negara harus mempertimbangkan dengan matang mengenai hal ini. Misalnya, membuat proporsi seimbang antar angka impor, ekspor, dan produksi sendiri. Nah, contohnya kita memang seharusnya tidak ketergantungan mengimpor beras karena ya, oleh karena itu selain harus lebih gencar memproduksi beras sendiri, Indonesia juga harus memberikan komoditas ekspor yang lebih kuat pada negara langganan impor kita. Nah, yang keempat dan terakhir adalah perbedaan kepentingan setiap-tiap negara. Jadi kerjasama yang dibutuhkan bagi perkembangan masa depan negara di dunia akan tetapi dalam kerjasama antar negara tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Nah, perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Nah, yang berikutnya adalah bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya. Ada 8 bentuk kerjasamanya di bidang sosial dan budaya. Yang pertama adalah bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapat rendah. Ya, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan, menanggulangi masalah pengembangan penduduk dengan bekerjasama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Mengembangkan sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan, program peningkatan kesehatan, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Terus penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Ya, ini juga kita pernah lihat di televisi ya. Jadi kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya ASEAN dilaksanakan oleh COSD atau Committee on Social Development ya. Nah, itu dari bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Lalu kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan ya, yaitu yang pertama adalah traktat atau bantuan hukum, timbal balik di bidang pidana, konvensi ASEAN, pertemuan para menteri pertahanan, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara, dan kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi, kekonsuleran, serta pelembagaan apartemen. Nah, kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar semangat kerukunan dan kemajuan bersama. Dalam bidang negara-negara ASEAN menyepakati adanya soft fund ya. Terus ada traktat persahabatan dan kerjasama ya, yaitu Trade of Amity and Cooperation atau TOUCH in Southeast Asia dan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Ya. Kawasan bebas senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara ini adalah Trade on South Asian Nuclear Weapon Free Zone ya, atau SEANWF. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang pendidikan, itu pertama adalah penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya, Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara. Terus ada negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN. Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund atau dana beasiswa ASEAN Jepang. Nah, yang ketiga adalah Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contoh, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional atau OSN yang pada waktu itu adalah tahun 2005. Berikutnya adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Jadi masyarakat ekonomi ASEAN dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Tujuan MMA pada waktu itu di Indonesia yaitu tempatnya di Bali tahun 2015 yang paling utama adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang mana terjadi arus barang jasa investasi
investasi, dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. ASEAN diharapkan akan menjadi sebuah wilayah yang stabil, ya, sejahtera dan kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang merata, kemiskinan yang berkurang, dan sosial ekonomi yang beragam. 4 pilar utama MEA, yang pertama adalah ASEAN menjadi suatu kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata antar negara anggota. ASEAN menjadi suatu pasar tunggal atau berbasis produksi internasional. ASEAN menjadi suatu kawasan yang memiliki daya saing ekonomi yang tinggi dengan adanya perlindungan konsumen. Nah, ASEAN menjadi secara penuh menjadi sebuah kawasan terintegrasi perekonomian global dengan beberapa usaha pendekatan hubungan ekonomi dengan luar kawasan Asia Tenggara. Nah, itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat dan tak lupa Pak Guru doakan semua kalian kelak menjadi orang yang sukses. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.